Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam. Sapa Alkitab dalam 5 menit. Kita sudah masuk dalam Kejadian 1 ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Wow. Jika Allah berfirman, maka Allah menjadikan. Kalau Allah berfirman, pasti semuanya jadi. Mazmur 33 ayat ke-9. Pasti semuanya tuntas dan sempurna. Filipi 1 ayat yang ke-6. Allah sudah mulai apa yang baik, Dia akan meneruskan sampai sempurna. Dan jika Allah berfirman, pasti semuanya baik adanya. Roma 8 ayat yang ke-28. Jadi apa yang Allah firmankan itu Allah akan tepati. Semuanya jadi, semuanya tuntas sampai sempurna, dan semuanya jadinya baik. Kita mau ikut firman Tuhan? Ayo, kita mau pegang firman Tuhan. Kalau Allah sudah kehendaki, Allah sudah buka pintu, tidak ada satu pun yang bisa menutupnya. Nah, dan Allah menjadikan apa? Cakrawala. Dan dijadikan cakrawala untuk memisahkan air yang di bawah dengan air yang di atas. Jadi kemarin video yang ayat yang ke-6, salam Kejadian 1 ayat 6 sudah dijelaskan kan. Cakrawala ini untuk memisahkan. Jadi pemisah, garis batas. Jangan semua dicampur aduk. Harus ada garis batas. Kita harus punya ketegasan gitu ya. Dan dipisahkan apa? Air di bawah dengan air yang di atas. Apa arti air, saudaraku? Air itu ada 3 arti air yang saya tulis di sini. Yang pertama, kesukaan. Air itu lambang kesukaan. Yohanes pasal 4 ayat 14. Kita harus memisahkan air atas dan air bawah. Kesukaan dari atas dan kesukaan dari bawah. Kesukaan dari atas ini siapa? Kesukaan ilahi. Itu bersumber dari dalam. Kita ekspor terus. Sumber mata air dari dalam hati keluar. Ekspor. Ada kepuasan. Di tengah-tengah badai tetap ada kesukaan, ada kepuasan. Tapi kalau air dari bawah, air dari dunia ini, itu harus impor. Orang sudah punya TV mahal, kurang lagi, beli lagi. Orang sudah punya HP lagi, beli lagi. Orang sudah punya mobil, kurang puas, beli lagi. Beli terus, nggak puas. Karena dia apa? Impor terus. Untuk memuaskan kesukaannya harus impor. Kalau nggak punya duit, stres. Nggak bisa pergi-pergi ke mall, stres. Ayo, kalau pandemi, waktu itu PPKM level 4, 3-4 bulan tidak bisa pergi ke mall. Ayo, ada yang stres tak? Kalau kita tetap bersuka cita, walaupun cuma di rumah aja, itu tandanya kita punya mata air hidup. Air dari atas, kesukaan dalam firman Tuhan, dalam Roh Kudus. Tapi kalau kita stres, nah berarti kita sudah terkontaminasi air dari bawah yang membuat kita harus impor terus, ya. Kedua, air itu lambang kebutuhan. Dalam Keluaran 7 ayat yang ke-24, cari-cari air Mesir karena airnya jadi darah. Ini lambang kebutuhan. Ada air dari atas, air dari bawah. Air dari atas, kebutuhan rohani. Kita harus pakai, kita harus konsumsi, kita harus penuhi. Matius 4 ayat yang keempat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Air dari bawah, kebutuhan dari bawah, kebutuhan duniawi. Netral masih boleh, tapi jangan terikat. Dan sebagai fasilitas, kalau hal-hal dosa, buang. Pisahkan, ketegasan. Air dari bawah yang berdosa, buang semua. Tapi air dari bawah yang netral, misalnya kita berekreasi, pergi liburan, kalau ada uang nggak apa-apa, jalan. Tapi nggak boleh terikat. Yang netral-netral boleh. Ada uang mau beli handphone bagus, boleh, puji Tuhan. Tapi kalau nggak ada uang, nggak apa-apa, karena kita tidak terikat dengan air dari bawah. Nah, ketiga, terakhir, air itu lambang kekumpulan orang banyak. Dalam Yesaya 17 ayat yang ke-12, kumpulan orang banyak. Air dari atas itu lambang kumpulan, persekutuan orang beriman. Nah, ini yang benar, karena ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada pengampunan. Filipi 2 ayat
1-4. Ini harus dipelihara. Ibrani 13 ayat 1. Harus peliharalah kasih persaudaraan. Air dari bawah, persekutuan orang dunia. Kita tidak perlu terlalu dalam, tapi kita tetap bersekutu, tetap jadi terang dan dalam, jadi terang dan garam, dan jangan terpengaruh. Ya, ini air cakrawala, kita harus bisa memisahkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam.